Stunting adalah persoalan sistemik yang sebabnya bukan satu, bukan hanya karena kekurangan pangan yang bergizi, sehingga seolah-olah ya pemanfaatan tanaman pangan di pekarangan itu menjadi salah satu solusi bagi stunting. Saya kira ini satu hal yang terlalu jauh ya dari solusi yang sebenarnya, solusi yang tuntas. Kenapa? Karena kasus stunting di Jawa Barat itu sudah tinggi. Di tahun 2022, menurut survei status gizi Indonesia, di Jawa Barat itu sudah 24,5% terjadi kasus stunting pada balita. Dan ternyata 11 kabupatennya itu memiliki angka yang di atas provinsi, di atas 24,5%. Nah, tentu saja kita harus melihat akar masalahnya apa. Karena pada dasarnya stunting ini adalah sekali lagi masalah sistemik yang ya, diakibatkan oleh banyak faktor. Ya, ketika anak tidak tumbuh sesuai dengan usianya, maka itu dimulai dari kehamilan ya, kemudian dari sisi proses menyusui, tumbuh kembang masa balita hingga dia memasuki usia dewasa. Jadi ini terkait dengan kesehatan ibu, bahkan kesehatan calon ibu. Bagaimana pola hidup, pola konsumsi yang dijalankan oleh masyarakat, terutama kaum perempuan ya, karena dia adalah calon ibu, ternyata pola hidup yang tidak sehat. Kenapa pola hidupnya tidak sehat? Ternyata karena mereka adalah orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan bahan-bahan pangan. Ya, karena kondisi ekonomi keluarga yang di bawah sejahtera. Kenapa mereka tidak sejahtera? Ya, karena memang ya masyarakat miskin yang ada di Jawa Barat ini sudah fenomena, bahkan angkanya juga tinggi. Kesenjangan sosial juga sangat lebar. Persaingan memperoleh pemenuhan kebutuhan ya di antara rakyat juga ternyata masyarakat dibiarkan berjalan sendiri. Ya, rakyat lemah dengan rakyat yang kuat modal bersaing bebas. Negara berlepas tangan kecuali hanya dengan pengaturan-pengaturan ya, negara hanya sebagai regulator saja. Nah, ternyata stunting itu bukan sekedar makan ya, tapi stunting juga berkaitan dengan pola hidup ya, pola hidup yang sehat yang harus dijalankan oleh masyarakat. Ini berkaitan dengan apa? Ketersediaan air bersih, berkaitan dengan rumah tinggal yang layak huni ya, kemudian terkait juga dengan pendidikan, pengetahuan tentang kesehatan, dan juga terkait dengan kesadaran masyarakat akan hidup sehat. Berarti ini adalah masalah yang sangat kompleks ya. Kalau kita lihat satu persatu terkait dengan persoalan air bersih misalnya, dan ini menjadi PR di Jawa Barat. Sejumlah masyarakat di Jawa Barat itu tidak memiliki akses terhadap air bersih. Kita tahu air bersih itu kan bersumber dari mata air atau sungai. Bagaimana mata air di Jawa Barat sudah diambil alih ya mata air oleh perusahaan-perusahaan air minum mineral. Ya, bagaimana sungai sudah tercemar air. Meskipun ada upaya untuk membersihkan sungai, tapi toh sekarang tidak bermanfaat lagi untuk sumber air minum misalnya. Ya, bagaimana penggundulan hutan? Ya, ternyata areal-areal yang seharusnya menjadi areal vegetasi itu justru ya diberikan hak ya kepada para pengusaha, para pemodal untuk dijadikan villa-villa. Ya. Nah, siapa yang memberi izin? Ya tentu saja pemerintah. Nah, maka dari sini ya ada permasalahan yang sangat kompleks. Belum lagi terkait dengan rumah tinggal ya, ternyata masih jauh ya dari layak ya. Di Jawa Barat saja sekitar lebih dari 2 juta warga itu masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Sehingga kesimpulannya stunting adalah masalah sistemik yang tidak bisa diselesaikan dengan sekadar memanfaatkan lahan pekarangan dengan tanaman pangan. Terlalu menggampangkan ya, terlalu menggampangkan permasalahan. Ya ini mungkin karena pemerintah tidak tahu solusi tuntasnya, mereka juga bingung ya. Maka tentu ya kita sebagai seorang muslim pasti harus meyakini bahwa Islam memiliki solusi yang tuntas. Kenapa? Karena Islam berasal dari Allah yang Maha Pengatur, Maha Mengetahui, Maha Penyayang. Di dalam Islam terdapat sistem pengaturan yang sangat komprehensif ya untuk menyelesaikan masalah stunting. Satu saja, di mana di dalam Islam negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, baik itu kebutuhan individual juga kebutuhan publik. Kebutuhan individual itu adalah seputar pangan, sandang, dan papan.
sementara kebutuhan publik itu adalah seputar kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Bagaimana caranya Islam memenuhi kebutuhan ini sehingga terselesaikan masalah stunting? Maka negara di dalam Islam memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Ya, dengan tersedianya lapangan pekerjaan maka muncullah penghasilan. Ya, dari penghasilan yang didapatkan oleh setiap kepala keluarga, maka sedikit demi sedikit mereka bisa memenuhi kebutuhan. Kalaupun ada yang masih belum terpenuhi kebutuhan, maka negara akan memberikan subsidi. Nah, termasuk juga di dalam Islam ada pengaturan kepemilikan. Maka air adalah milik umum. Air bersih di pegunungan, mata air adalah milik masyarakat. Tidak boleh diserahkan kepada perusahaan-perusahaan ya miliknya swasta ya atau milik individu untuk mengambil air mata air dari pegunungan tadi. Termasuk juga kebijakan lahan pertanian, di mana negara di dalam Islam akan menetapkan kebijakan ya pertanian, di mana lahan-lahan pertanian tidak boleh dijadikan sebagai tempat pemukiman. Dia harus tetap menjadi lahan pertanian demi ketahanan pangan masyarakat. Dan ini berbeda ya seperti yang kita ketahui sekarang. Kemudian juga bahwa di dalam Islam negara akan memberikan layanan pendidikan, kesehatan secara cuma-cuma. Sehingga rakyat miskin mereka akan mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, mereka akan berpengetahuan bagaimana pola hidup yang benar, pola hidup yang sehat. Sehingga mereka akan bisa ya menjalankan kehidupan itu sesuai dengan yang diinginkan karena tersedia segala kebutuhan yang telah disediakan oleh negara. Inilah pengaturan di dalam Islam. Hanya satu ini saja menjadikan penyelesaian masalah stunting itu begitu mudah ya di dalam syariat Islam. Allahu a'lam bishawab.